Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Jumlah PMI dan imigran baru di Taiwan saat ini ada sekitar 350.000 orang. Pemerintah Indonesia sangat mempedulikan gejolak di Selat Taiwan. Menurut laporan media Kompas baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa pemerintah sedang merencanakan program evakuasi WNI yang berada di Taiwan saat ini. Situasi di Selat Taiwan memanas. Media Kompas Indonesia baru-baru ini melaporkan Kepala Direktorat Pelindungan WNI Kemenlu Indonesia Juda Nugroho menyatakan akan terus mengawasi perkembangan situasi di Taiwan. Mengantisipasi segala kemungkinan, mereka telah bekerjasama dengan KDI untuk merencanakan program tanggapan. Terkait hal tersebut, MOFA akan memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri menyiapkan rencana darurat mengantisipasi perkembangan situasi geopolitik di Taiwan yang belakangan memanas di tengah ancaman perang dengan China. Keberadaan 350.000 warga Indonesia di Taiwan menjadi alasan utama penyiapan rencana darurat. Laporan ini juga menyatakan bahwa sarana transportasi Taiwan hanya dapat melalui laut dan udara, sementara Tiongkok selalu mengadopsi strategi pengepungan dan memutuskan jalur transportasi laut dan udara Taiwan dalam latihan militer mereka. Begitu perang pecah, bagaimana cara mengevakuasi 350.000 WNI secara optimal juga merupakan sebuah tantangan berat. 印尼啦，我还听过其他的国家实际上也在做撤侨的计划。 Ada sekitar 350 WNI yang tinggal atau bekerja di Taiwan. Mayoritas di antaranya adalah PMI di bidang perawatan jangka panjang. Pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi warganya seiring ketegangan yang timbul di Selat Taiwan. Ormas mengkhawatirkan upaya ini akan berdampak serius pada tenaga perawatan di Taiwan. 康务工是支撑着我们，就是这些老人家长照的不足做了照顾的工作。如果他们真的撤了，那当然就是很惨的，当然就是非常惨的。 Komite Hak Asasi Manusia lintas pemerintah ASEAN menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan setidaknya 2 deklarasi tentang perlindungan PMA. Yang pertama adalah perlindungan terhadap PMA di masa krisis dan yang kedua adalah perlindungan terhadap ABK migran di kapal ikan. Tanggal 16, Tiongkok menetapkan zona larangan terbang dan meluncurkan satelit cuaca di kawasan lepas pantai utara Taiwan, yang juga merupakan zona udara dan maritim internasional yang sibuk. Menurut survei terbaru majalah Newsweek Amerika Serikat, lebih dari separuh warga Amerika yang diwawancarai menyatakan mereka mendukung Amerika dan sekutunya dalam mempertahankan Taiwan jika terjadi invasi oleh Tiongkok. Ukuran hujan orbit rendah Fengyun 3G pertama Tiongkok diluncurkan pada tanggal 16 pagi dari pusat peluncuran satelit di Jiuquan, Gansu. Satelit yang dibawa roket Long March 4B ini memiliki jalur terbang yang meliputi 2 zona larangan terbang di Tiongkok. Jalur terbang ketiga yang berada di laut kawasan Taiwan Utara paling menarik perhatian luar. Kementerian Pertahanan Taiwan menegaskan bahwa semua status peluncuran roket berada di bawah pengawasan. 部分火箭残骸坠落在台湾北部外海的警示区。 对我国土安全没有造成影响。 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Vietnam dari tanggal 14 hingga 16 April. Ia bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam dan Sekjen Partai Komunis guna membina sekutu melawan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Blinken kembali menegaskan harapan untuk meningkatkan hubungan Vietnam dan Amerika Serikat. We're advancing together a free, open, connected, prosperous, secure, and resilient Indo-Pacific region. Situasi di Selat Taiwan mencekam. Menurut survei terbaru Newsweek Amerika, lebih dari separuh rakyat Amerika yang diwawancarai menyatakan kesediaan mereka mendukung Amerika dan sekutunya membantu pertahanan Taiwan jika terjadi invasi Tiongkok. Meskipun pernyataan Presiden Prancis tentang Selat Taiwan memicu kontroversi, hubungan Taiwan dengan Prancis tidak terpengaruh. Sekelompok anggota DPR Prancis akan melakukan kunjungan estafet ke Taiwan sebagai tindakan mendukung Taiwan. Sikap Jerman juga berubah. Selain melakukan evaluasi ulang tentang penambahan saham Tiongkok di pelabuhan Hamburg, Jerman juga berencana menghapus Nexperia Semiconductor yang didanai Tiongkok dari daftar subsidi pemerintah. Ada pakar yang berpendapat bahwa Taiwan bertautan erat dengan dunia sehingga tidak ada negara yang dapat meninggalkan Taiwan. Sejak pukul 6 pagi tanggal 15 hingga pukul 6 pagi ini, total ada 15 kali jet tempur dan 4 kali kapal induk TPR yang terdeteksi beroperasi di sekitar laut Taiwan. Di antaranya, 4 kali jet tempur memasuki wilayah udara barat daya dan tenggara. MND akan terus melakukan pemantauan ketat dan merespons dengan cermat. Protokol pandemi dilonggarkan. Mulai tanggal 17 hari ini, warga tidak perlu lagi mengenakan masker saat naik kendaraan umum. Namun masker tetap diwajibkan di institusi medis, instansi perawatan jangka panjang, dan ambulans, kecuali saat makan, minum, pemeriksaan, dan pengobatan.
Per tanggal 17, pemakaian masker tidak diwajibkan lagi saat naik transportasi umum. Namun sebagian besar warga tetap memakai masker saat naik MRT dan bus. Menurut peraturan saat ini, masker hanya diwajibkan di 8 jenis tempat, termasuk institusi medis, instansi perawatan jangka panjang, dan ambulans. Dokter menyatakan langkah selanjutnya adalah mengamati apakah jumlah rawat inap pasien gejala parah terus menurun. Jika tidak turun secara signifikan hingga 1 digit, begitu strain virus baru muncul, tetap akan menimbulkan gelombang pandemi baru. Warga disarankan untuk senantiasa melindungi diri sendiri. Angin muson timur laut melemah, cuaca di seluruh Taiwan selama 2 hari ini cerah dan panas. Suhu di berbagai tempat mencapai 30 derajat Celcius, bahkan hingga 33 derajat Celcius di kawasan pegunungan selatan. Warga diingatkan memerhatikan langkah anti-trik. Namun cuaca akan berubah lagi pada hari Rabu seiring tibanya front awan. Curah hujan berpeluang turun di seluruh Taiwan pada hari Kamis. Cuaca 2 hari ini cukup panas, namun gelombang front awan tiba tanggal 19 Rabu depan. Front awan akan melalui Taiwan pada hari Kamis tanggal 20 membawa curah hujan di seluruh Taiwan, terutama di daerah pegunungan barat. Walau front awan yang tiba hari Rabu ini diperkirakan merupakan gelombang hujan musim semi terkuat selama musim semi, menurut gambar awan satelit, curah hujan hanya berpeluang turun di daerah pegunungan sentral dan selatan. Hal ini cuma menambah cadangan air, namun tak mampu meredakan kemarau dan krisis air setempat. Seiring kebijakan bonus uang tunai $6.000 Taiwan, kantor pos meluncurkan sistem penarikan tunai per tanggal 17. Sebelum 31 Oktober, warga hanya perlu membawa KTP dan kartu askes untuk mencairkan bonus di loket kantor pos. Metode penarikan bergilir juga akan diterapkan pada minggu pertama untuk mengurangi kongesti arus pengunjung loket. Pengambilan bonus uang tunai $6.000 Taiwan di kantor pos telah dimulai pada hari ini tanggal 17. Warga hanya perlu membawa KTP dan kartu askes untuk mencairkan uang di 1.298 kantor pos di seluruh Taiwan. Adapun mekanisme pengambilan dibagi menjadi angka terakhir nomor KTP atau APRC ganjil dapat menerima bonus pada Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan angka genap pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kementerian Keuangan menyebutkan hingga tanggal 17, hampir 4,3 juta transaksi telah disetorkan langsung ke rekening. Setelah pembukaan penerimaan melalui loket kantor pos, telah ada 130.000 orang yang menerima uang tunai hanya dalam waktu 2 jam. Saat ini, 70% dari seluruh masyarakat Taiwan telah menerima $6.000 Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Terima kasih.